Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, Ibu Murdaningsih, saya Nurmawati dari kelas AK 401 akan menjelaskan pengelolaan rantai pasok global. Apa yang dimaksud dengan mengelola rantai pasok global? Mengelola rantai pasok global adalah suatu usaha yang sistematis namun banyak peluang untuk meningkatkan dan membuat suatu bisnis dengan efisien. Melalui strategi, teknologi, dan kemitraan yang tepat, dapat mengatasi tantangan rantai pasok global dengan efektif serta mendapat tingkat daya saing yang tinggi dalam global. Manajemen rantai pasokan global adalah suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin berkembang di dunia internasional. Apa tujuan mengelola rantai pasok secara global? Meningkatkan efisiensi, yakni dengan mengurangi pemborosan biaya, waktu serta tenaga sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan operasional di setiap pemanfaatan sumber dayanya. Meningkatkan kualitas, memastikan setiap konsistensi dan tahapannya berstandar tinggi seperti pengadaan, bahan baku sampai dengan pengiriman produk jadi dengan tujuan mempertahankan pengendalian kualitas yang ketat sebagai proses menjamin keandalan suatu produk. Mengoptimalkan logistik, memastikan pengiriman baik nasional maupun internasional yang tepat waktu dan hemat biaya sehingga menciptakan jaringan yang efisien dan adaptif terhadap terganggunya pasar rantai pasok. Mengurangi biaya. Sebagai tujuan dasar, upaya mengefisiensi tingkat biaya dengan negosiasi biaya tetap yang lebih baik kepada pemasok dan upaya mengoptimalkan biaya bisnis dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan tanpa mengorbankan kualitas dan keuntungannya. Manajemen hubungan pemasok selalu membangun kerjasama yang erat, kolaboratif, inovatif antara kedua belah pihak pemasok ataupun mitra seperti berbagi resiko dan berbagi biaya untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan juga berpeluang untuk perbaikan dan pertumbuhan suatu bisnis. Langkah-langkah apa saja untuk mengelola rantai pasok global? Perencanaan strategis. Perencanaan strategis dapat memenuhi permintaan yang dinamis dari pelanggan maupun secara manufaktur, dan perencanaan yang strategis juga berkaitan dengan pengambilan setiap keputusan mengenai proses manufaktur seperti membuat, membeli, dan menentukan barang lokasi produk, baik pergudangan dan juga area transportasinya. Sumber pengadaan. Sumber pengadaan dalam rantai pasok dengan menjaga dan memelihara hubungan pemasok di seluruh dunia dengan melaksanakan riset pasar yang menyeluruh, menegosiasi standar pasar, serta mengevaluasi kinerja pemasok secara terus-menerus untuk mengurangi resiko dan memastikan pasokan secara stabil. Produksi. Produksi adalah bagian inti dari rantai pasok global. Dengan proses produksi, tempat pengelola produk mentah menjadi produk jadi,
Banyaknya gangguan sehingga mengelola operasi produksi dipertimbangkan dengan letak geografis, memenuhi standar regulasi yang memastikan kontrol kualitas, serta menerapkan alur kerja yang efisien agar dapat menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Pendistribusian. Pendistribusian juga sangatlah penting dengan memindahkan produk jadi ke pelanggan akhir dengan pemilihan jalur logistik yang tepat dirasa sangatlah efisien. Pengembalian pengembalian barang secara efisien juga sangatlah penting sebagai kepuasan dan keberlanjutan pelanggan secara global. Manajemen pengembalian bahkan pergantian juga efektif untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi masalah yang berkelanjutan. Apa saja manfaat-manfaat mengelola rantai pasok global? Efisiensi biaya skala ekonomi. Dengan adanya efisiensi biaya skala ekonomi, menjalankan bisnis dengan biaya menjadi lebih murah dan dapat melebarkan rantai pasokan jauh, membuat biaya produksi lebih rendah dan berhasil lebih maksimal. Peningkatan jangkauan global dan perluasan pasar, yang berarti membuka peluang agar lebih memperkenalkan produk ketika menyuplai di beberapa negara pastinya, dan berhubungan erat ataupun baik dengan banyak orang dan memudahkan proses penjualan di luar negeri. Peningkatan kualitas dan inovasi melalui sumber daya global. Dengan berkolaborasi di kancah dunia internasional, dengan memaparkan ide, teknologi, dan praktek terbaru, dapat pula menambah inovasi serta peluang untuk bergabungnya mitra-mitra bisnis di luar sana. Apa saja tantangan dalam menerapkan pengelola rantai pasokan global? Adanya menavigasi perbedaan regulasi dan budaya di berbagai negara. Adanya permasalahan baik dari lingkungan regulasi maupun pembudayaan budaya dari suatu negara ke negara lainnya. Adanya sanksi hukum, adanya ketegangan dalam mitra global. Tiap negara mengelola risiko terkait pengadaan dan logistik global. Pengadaan dan logistik global dalam mengelola rantai pasok dapat mengganggu kelancaran arus barang dan material. Risiko ini dapat terjadi, contohnya fluktuasi ekonomi, bencana alam, serta pandemi. Dalam hal ini, dampak serius baik pengadaan, manufaktur, maupun transportasi. Penerapan rencana darurat memungkinkan untuk mempertahankan rantai pasok. Ada yang ketiga, mengatasi kesenjangan teknologi infrastruktur, di mana negara sudah banyak teknologi yang canggih, namun ada beberapa negara yang mungkin masih tertinggal. Hal ini menciptakan hambatan atau inefisiensi dalam rantai pasok global karena memerlukan dana investasi yang besar agar terciptanya infrastruktur yang tepat dan dapat memberikan pelatihan serta pengembangan sumber daya rantai pasok tersebut. Strategi-strategi apa agar mengembangkan rantai pasok di dunia global? Dengan perencanaan dan analisis yang strategis, dengan memahami faktor geopolitik, ekonomi, teknologi dapat mempengaruhi pasar global. Ada juga membangun rantai pasok yang kuat, dibutuhkan ketahanan dalam praktek rantai pasok
dengan menghubungkan jaringan pemasok global yang handal, fleksibel, serta dapat bertahan terhadap gangguan yang ada. Yang ketiga, penyelarasan inovasi dan pengembangan produk-produk inovasi mendorong daya saing di pasar global. Menyelaraskan pengembangan produk dengan manajemen rantai pasok, memastikan produk yang hemat biaya dan siap dihantarkan kepada pasaran. Penyelarasan ini mengoptimalkan manajemen produk dengan operasi rantai pasok, manufaktur, dan transportasi, mendorong inovasi di seluruh rantai pasok, dan membedakan bisnis di pasar-pasar masing-masing. Adanya integrasi teknologi. Dengan adanya penerapan ini, teknologi yang canggih pun mengubah rantai pasok menjadi lebih efisien, cepat, dan sederhana, sehingga proses produksi tersinkronasi dengan tepat. Dengan ini, mengelola operasi rantai pasokan dapat meminimalkan keterlambatan, ketidakakuratan, dan dapat menyederhanakan operasi dari pengadaan hingga pengiriman. Memastikan pasokan dan prediktibilitas yang berkelanjutan operasional yang unggul sangatlah penting untuk memastikan pasokan barang stabil atau tidaknya. Dengan adanya teknologi AI yang sekarang ini meningkatkan akurasi perakiraan pasokan dan mengurangi resiko kekurangan serta menjaga tingkat layanan tetap optimal. Pengembangan strategi adaptif rantai pasokan global harus fleksibel dan adaptif, terlibat dalam perencanaan skenario dalam mempersiapkan bisnis serta meningkatkan ketahanan rantai pasok tersebut. Menetapkan mekanisme yang baik untuk perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan memungkinkan perusahaan dapat menyesuaikan strategi yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pesaing dunia yang bermunculan. Mengembangkan kepemimpinan global dan berinvestasi dalam pelatihan karyawan sangatlah penting untuk menavigasi kompleksitas rantai pasokan internasional. Dengan membina pemimpin dengan pola pikir global dan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan rantai pasok global, memastikan bahwa bisnis dapat mengelola operasi internasional mereka secara efektif. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika navigasi regulasi global dan mematuhi standar etika merupakan hal yang terpenting bagi operasi internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi perdagangan sambil mempertahankan praktek etika agar membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, pelanggan, serta menjaga reputasi dan integritas operasional perusahaan. Strategi-strategi apa agar mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami rantai pasok global? Strategi spekulatif, yakni strategi ini mempertimbangkan secara matang dalam merencanakan skenario di setiap asumsi tertentu, dan ada kalanya pada asumsi tertentu perubahan skenario sangat dibutuhkan. Yang kedua, strategi hedging, yakni cara yang menitik beratkan kepada ketergantungan antara satu sama lain, yang bermaksud jika suatu supply chain menghadapi kerugian, maka supply chain atau rantai pasok yang lain akan menutupi kerugian tersebut. Strategi fleksibel adalah salah satu strategi yang mudah dan terbaik karena menyediakan skema perencanaan yang akan digunakan setiap perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Kesimpulan,
Penerapan dan strategi dalam mengelola rantai pasok global membuat pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat, serta proses pengolahan produk dari perencanaan, produksi, sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan cepat dan tepat, sehingga adanya pengelolaan rantai pasok global dapat meraup banyak keuntungan di setiap bisnis perusahaan yang siap bereaksi cepat terhadap kondisi pasar internasional. Selain itu, dengan mengelola rantai pasok global, menunjang pertumbuhan meningkatnya ekonomi bisnis perusahaan, sekaligus memberikan akses kemitraan perusahaan asing di luar sana, dan berkemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan bisnis rantai pasokan di dunia global. Cukup sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya Nurmawati memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.